Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak hebat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Solori, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah 1 Mingger, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun yang akan kita bahas yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita membahas tentang segitiga restitusi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada modul ini. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, bagaimana tahapan segitiga restitusi? Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Akan kita bahas tahapan segitiga restitusi satu persatu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu berisi tentang bagaimana mengubah identitas anak dari merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi berkarakter sukses. Kemudian yang selanjutnya membantu anak untuk tetap tenang dan berpikir positif dalam menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa saja yang ada dalam validasi tindakan yang salah? Yang pertama yaitu semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan itu yang pertama ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan memunculkan motivasi dari diri atau motivasi intrinsik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak
beberapa contoh atau kasus berikut ini. Yang pertama, pada kasus 1, ada seorang siswa yang bernama Rofek. Ini terlambat datang ke sekolah karena bermain game sampai larut malam. Berikut video penjelasan yang menggunakan langkah segitiga restitusi. Baik, Mas Rofek, tahu kenapa saya panggil? Tahu Pak, tadi saya berangkat terlambat. Harusnya masuk sekolah pukul berapa? 7 Pak, mohon maaf saya terlambat. Nah, ini Mas Rofek, namanya kesalahan itu manusia tidak bisa menghindar dan itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kesalahan itu dan nanti kita bisa menjadi lebih baik atau mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Gimana Mas, setuju? Setuju Pak. Baik Mas Rofek, kita akan cari solusinya bersama-sama. Nah, tentu Mas Rofek bangun kesiangan itu ada alasan. Kira-kira kenapa Mas Rofek bisa terlambat? Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa Mas Rofek bisa bangun kesiangan? Karena tadi malam saya bermain game sampai larut malam. Baik Mas Rofek, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Kira-kira itu melanggar keyakinan kelas kita apa? Disiplin Pak. Nah, menurut Mas Rofik, disiplin itu seberapa penting arti disiplin bagi Mas Rofik itu? Sangat penting Pak. Dengan disiplin tidak akan tertinggal materi pelajaran Ya. dan tidak menumpuk pekerjaan. Baik, disiplin itu memang sangat penting bagi kita dan sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, dengan disiplin itu sama saja kita menghargai diri kita dan juga menghargai waktu. Serta ketika kita disiplin maka tidak ada yang pekerjaan yang menumpuk. Gitu ya. Iya Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Pak. Baik Mas Rofik, karena sudah minta maaf dan itu adalah suatu hal yang sangat terpuji dan sudah dilakukan oleh Mas Rofik. Nah, sekarang menurut Mas Rofik kira-kira bagaimana supaya Mas Rofik tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan Ya. tidak main game sampai larut malam Pak. Nah, kira-kira di rumah ada tidak yang bisa membantu atau mengingatkan Mas Rofik supaya tidak terlambat atau supaya mengingatkan untuk tidur lebih awal? Ada Pak. Saya akan meminta ayah dan ibu untuk mengingat saya agar dapat tidur lebih awal. Baik, berarti ini Mas Rofik sudah menemukan solusinya dan saya akan bekerja sama dengan orang tua Mas Rofik supaya nanti Mas Rofik bisa lebih disiplin, kemudian tidur lebih awal, berangkat lebih awal sehingga nanti tidak terlambat lagi. Bagaimana, setuju? Setuju Pak. Baik, kalau sudah setuju silakan nanti Mas Rofik boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rafiq Ayus Maulana, saya dari 9C. Terima kasih Pak Sururi, saya senang sekali sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi agar tidak terlambat masuk sekolah. Terima kasih Pak Sururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Pada kasus ini ada seorang siswa yang bernama Andi tidur di kelas karena malamnya membantu saudaranya yang mengadakan pesta pernikahan sampai larut malam. Berikut langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan. Baik Mas Andi, sepertinya saya lihat hari ini ngantuk banget ya Mas? Iya Pak. Kira-kira menurut Mas Andi tidur di kelas itu melanggar tidak? Iya Pak, melanggar. Baik, apa tidur itu kebutuhan manusia, jadi semua manusia itu butuh tidur, bahkan saya juga butuh tidur. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur ataupun tidur itu sesuai dengan waktunya sehingga nanti tidak melanggar ataupun tidak mengganggu belajar kita. Bagaimana, setuju Mas Andi? Setuju bro. Oke. Baik Mas Andi, sekarang kita cari solusinya bersama. Gimana, setuju? Setuju Pak. Nah, Mas Andi tidur di kelas itu pasti mempunyai alasan. Kira-kira alasannya apa Mas? Gini Pak, kalau bantu tetangga saya yang mengadakan pesta pernikahan, kemudian saya ikut membantu sampai larut malam Pak. Oh gitu ceritanya. Kira-kira Mas Andi masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Enggak Pak. Masih ingat? Iya. Nah, kalau tidur di kelas itu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita enggak? Iya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang Mas Andi langgar? Menghormati orang lain dan Iya. disiplin Pak. Oke, berarti tahu ya, masih ingat ya? Iya. Baik Mas Andi, menurut Mas Andi seberapa penting disiplin dan menghormati orang lain itu? Sangat penting Pak. Dengan disiplin, perasaan kita akan ringan Iya. dan bakal tertumpuk. Iya. Kemudian dengan menghormati orang lain juga akan menghormati diri saya sendiri. Betul ya, jadi disiplin itu nanti salah satu kunci kesuksesan di masa depan. Dan kita menghormati orang lain itu berarti kita menghormati diri kita sendiri. Itu ya. Ya Pak, saya menyesal sampun tidur di kelas. Kula nyuwun ngapunten, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik Mas Andi, ini Mas Andi tadi sudah minta maaf dan itu hal yang mulia, luar biasa. Nah, sekarang menurut Mas Andi, ketika nanti pas pelajaran ngantuk kok kemudian tidur lagi, kira-kira solusinya apa? Pak, ketika ikut membantu tetangga, saya akan mohon izin untuk tidur lebih awal. Kemudian ketika di kelas merasa ngantuk, Ya. saya akan mohon izin guru yang mengajar untuk cuci muka terlebih dahulu. Oke, baik, berarti Mas Andi sekarang sudah menemukan solusinya. Nah, itu nanti silakan dilaksanakan. Kemudian saya akan bekerjasama dengan orang tua Mas Andi supaya nanti ketika waktunya tidur diingatkan sehingga tidurnya juga cukup ketika besok masuk kelas, tidak ngantuk lagi dan tidak tidur lagi. Itu ya, tetap semangat ya Mas. Oke, terima kasih. Setelah ini Mas Andi boleh kembali ke kelas. Itu ya. Di Pak. Oke.
Biar semangat ya. Oke, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari kelas 9A. Matur nuwun Pak Sluri, saya senang diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Yang saya lakukan, saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak tertidur di dalam kelas. Terima kasih Pak Sluri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif yang saya buat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.